Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menambahkan kesehatan, umur yang panjang untuk saudara sekalian. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan kita semakin memulihkan saudara sekalian supaya untuk hari ke depan bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, sering sekali ketika kita merasa gagal di tengah-tengah kehidupan kita, atau kehidupan kita terasa kering, atau kita mengalami banyak masalah di tengah-tengah kehidupan kita, seringkali kita langsung meminta kepada Tuhan bagaimana Tuhan memperbaiki atau memulihkan keadaan yang kita alami dari setiap masalah, dari setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi setiap saat di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana masalah, pergumulan itu boleh segera selesai di tengah-tengah kehidupan. Namun dalam hal ini kita perhatikan dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini. Dikatakan bahwa pemulihan itu ternyata tidak berasal dari luar, tetapi bagaimana pemulihan itu bersumber dari dalam itu sendiri. Firman Tuhan tadi mengatakan di tengah-tengah renungan kita bahwa umat Tuhan itu merendahkan diri. Bagaimana umat Tuhan menunjukkan menginginkan pemulihan, tetapi memulai dari dirinya sendiri, merendahkan diri, dan kemudian ada pertobatan. Bagaimana dia berdoa, membangun hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Nah, setelah dia membangun hubungan yang baik, adanya pertobatan, disinilah kita kembali melihat bahwa umat Tuhan itu mencari wajah Tuhan. Disinilah mereka bisa menemukan pemulihan. Disinilah mereka mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Ada sifat yang mau merubah diri, merendahkan diri. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari, kesalahan-kesalahan di tengah-tengah kehidupan kita. Terkadang ketika kita mendapatkan pergumulan, kita jarang untuk melihat diri kita sendiri. Kita jarang untuk melihat apakah pergumulan yang kita hadapi itu sesungguhnya bersumber dari luar, atau jangan-jangan itu bersumber dari dalam diri kita sendiri. Disinilah kita perlu diajak bagaimana kita mampu untuk merendahkan diri, melihat dari sisi diri kita sendiri, supaya kita mampu untuk merubah apa yang kurang yang sudah atau yang akan kita lakukan. Setelah kita mampu untuk membangun diri, merendahkan diri, mengintrospeksi diri kita tentang apa yang sudah kita lakukan, maka kita akan membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Berdoa, adanya sebuah keinginan, pemulihan, bagaimana Tuhan ingin melihat pergumulan yang kita hadapi, supaya pertolongan yang daripada Tuhan bisa diberikan, maka terlebih dahulu kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Setelah itulah, setelah kita menemukan atau setelah kita berada dalam pemulihan atau hubungan yang baik, maka kita kembali memberitakan, mencari, dan juga memberitahukan apa itu wajah, apa itu keinginan, dan apa itu yang menjadi harus kita buahkan di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita kembali ke bagaimana kita memiliki sifat mau bertobat, mau hidup membangun hubungan yang baik dengan Tuhan.
mau mencari wajah Tuhan. Karena dengan demikianlah Tuhan akan mengulurkan tangannya. Tuhan akan mengulurkan dan memberikan setiap pemulihan yang kita rindukan di setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan setiap anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu banyak karunia-karunia Tuhan yang senantiasa kami gunakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi banyak hal juga yang senantiasa kami pergumulkan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Segala sesuatunya kami serahkan ke hadapan Tuhan. Agar kiranya Engkaulah yang senantiasa menolong kehidupan kami dalam segala sesuatunya yang tentunya membuat kami lemah dalam sisi kedagingan, terlebih dalam sisi kerohanian kami. Bapa di surga, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami mau untuk merubah diri kami, melihat setiap sisi diri kami, apa yang kurang yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu berkatilah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka, agar kiranya mereka boleh menghasilkan hal-hal yang baik yang tentunya akan mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami berdoa agar kiranya Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka, agar kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang boleh mereka makan. Demikian juga para medis yang menangani, agar kiranya mereka semakin pulih dan kembali sehat dan melakukan segala aktivitas sedia kala seperti yang mereka sudah lakukan pada hari-hari yang lalu. Kami serahkan segala sesuatunya, dan kiranya Engkau menghapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.